Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syiyam fi syahri Ramadan. Hari ini puasa, besok tidak. Besok puasa, besok lagi tidak, selang-seling. Bagaimana puasanya? Menahan diri dengan cara apa? Tidak berbicara. Nah, artinya orang-orang terdahulu juga berpuasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi semuanya. Pada kesempatan kita pada hari ini, kita dipertemukan kembali oleh Bapak Abdul Mukti SPDI. Beliau merupakan guru di MTs Negeri 1 Batanghari. Beliau mengajar SKI, Pak ya? Ya, SKI. Sejarah kebudayaan. Kebudayaan Islam. Pada kesempatan hari ini beliau akan membawakan suatu kultum yang akan sama-sama kita dengarkan. Mungkin langsung saja tidak panjang lebar kepada Bapak Abdul Mukti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syiyam fi syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa podcast Tabasa MTS Negeri 1 Batanghari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita telah sampai di bulan Ramadan. Doa kita yang tadinya Allahumma ballighna Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semoga kita mampu memaksimalkan Ramadan dengan sebaik mungkin dengan berbagai macam ibadah yang hanya tujuannya ilahi anta maksudi waridhuka matlubih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa podcast MTS 1 Batanghari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah memanggil kita dengan bahasa yang indah, bahasa yang menyejukkan qalbu. Bukan ya ayyuhan nas, akan tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya ketika kita merasa beriman, maka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berpuasalah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ternyata orang-orang terdahulu juga berpuasa. Sebagaimana puasanya Nabi Musa pada tanggal 10 Asyura. Karena kapan rasa syukur kaumnya selamat dari kejaran Firaun.
Kemudian ada juga puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Besok puasa, besok lagi tidak, selang-seling. Nah, kemudian ada juga puasa orang yang terdahulu itu, puasa orang yang Nasrani, umatnya Nabi Isa, itu 40 hari. Sesuai dengan ketentuannya, hanya saja perkembangannya berubah-ubah. Nah, kemudian ada juga puasa Maryam. Jadi puasa Maryam itu ia bernazar. Inni nazartu lirrahman shauman. Ternyata Maryam itu berpuasa. Bagaimana puasanya? Menahan diri dengan cara apa? Tidak berbicara. Nah, artinya orang-orang terdahulu juga berpuasa. Untuk apa? Sama seperti kita sekarang ini, la'allakum tattaqun. Yang kesemuanya itu adalah bagaimana kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Tabasa MTS 1 Batanghari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara puasa, kalau kita kaji secara syariat, puasa secara bahasa adalah as-shaum fil lugha al-imsak, menahan. Jadi kalau secara bahasa apapun yang kita tahan itu namanya berpuasa. Secara istilah, secara syariatnya bahwa al-imsaku 'anil muftirat, menahan dari segala yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu secara syariat. Namun hakikatnya berpuasa ini adalah bagaimana melatih diri kita untuk menahan hawa nafsu. Yang tadinya kita terbiasa menggunjing orang lain, puasa ini kita tahan. Yang tadinya kita melihat sesuatu yang tak pantas dilihat oleh mata, pada bulan puasa ini kita tahan. Pikiran yang kotor, kita tahan. Artinya apa? Semuanya yang berhubungan dengan maksiat, anggota tubuh kita ini, maka itu ditahan. Itu hakikatnya puasa di bulan Ramadan. Kemudian bicara puasa, tentu kenapa kita disuruh berpuasa? Nah, yang pertama, ternyata puasa melatih kesabaran kita. Kenapa disebut dengan melatih kesabaran? Ya jelas, yang tadinya sesuatu yang halal bagi kita, tapi dilarang. Nasi halal, tapi tidak boleh dimakan. Air minum halal, tapi tidak boleh dimakan. Bahkan suami istri yang halal tidak boleh dilakukan di dalam bulan puasa ini. Nah, artinya melatih sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melatih munculnya rasa simpati, empati kita. Solidaritas kita sesama kita gitu. Kenapa? Ketika kita lapar, kita merasakan, oh begini rasanya lapar. Nah, begitu punlah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, terkhusus di Palestina. Apalagi memang yang lapar itu adalah tetangga kita. Nah, ini. Nah, wajar nanti. Ini mumpung Ramadan, maka bersedekahlah. Kenapa? Ada apa untuk apa? Walaupun di luar Ramadan kita juga dituntut untuk bersedekah. Tapi di Ramadan ini ada apa untuk apa? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita disuruh berpuasa? Tazkiyatun nafs. Kita belajar untuk mensucikan jiwa kita, diri. Bagaimana hati kita, pikiran kita. Qalbu kita ini hanya semata-mata lillah. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang puasa ini Allah langsung yang mengawasi. Mungkin kalau kita
sholat, kita beranggapan agak enak dengan tetangga, malu dengan guru, malu dengan si A dan si B. Seolah mengawasi. Tapi puasa ini tidak. Karena Allah langsung yang mengawasi dan Allah langsung yang memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi bagaimana kita melatih untuk mensucikan diri kita sehingga bersih menjadi nanti Aidil Fitri. Kemudian kenapa kita disuruh berpuasa? Ya, karena Ramadan inilah kita memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita malas membaca Al-Qur'an. Nah, Ramadan ini menutupi kekurangan-kekurangannya. Karena bisa jadi di luar Ramadan kita malas membaca Al-Quran. Nah nih saatnya. Tadarasul Al-Quran. Baik itu di masjid maupun di rumah boleh saja. Nah, dimanapun. Kemudian yang tadinya kita malas sholat sunnah. Mumpung ini Ramadan. Maka kita perbaiki. Nah, sholat tarawih. Baik yang 20 rakaat dan ditambah witir 3 ataupun yang 8 rakaat ditambah 3 jadi 11, ya silahkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, jadi berhubung ini Ramadan, mari kita maksimalkan bagaimana ibadah kita lillahi ta'ala, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Tabasa MTS 1 Batanghari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang diwajibkan untuk berpuasa? Tentu tidak semua orang memenuhi syarat untuk berpuasa. Wa syara'it wujubus syiyam, yang pertama adalah Islam. Fala yajibus shaum 'alal kafir, maka tidak diwajibkan berpuasa kepada orang-orang kafir. Artinya apa? Kalau ada orang Islam yang tidak berpuasa, berarti dia menganggap dirinya kafir atau ingkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Yang kedua adalah orang yang balighun, yang sudah dewasa. Kalau anak-anak itu sudah, yang laki-laki sudah mimpi basah. Nah, itu sudah mimpi basah. Kalau yang perempuan sudah haid. Mayoritas ulama itu umurnya kurang lebih 15 tahun di atas. Artinya apa? Fala yajibus shaum 'ala shabi, maka tidak diwajibkan puasa itu kepada shabi, anak-anak. Hanya saja dianjurkan. Artinya apa? Kalau ada ini seseorang siswa madrasah, baik itu MTS maupun aliyah, bahkan mahasiswa, bahkan orang tua sekalipun, kalau ia tidak berpuasa berarti dia menganggap anak-anak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yang diwajibkan orang-orang berpuasa itu adalah orang-orang yang aqidun, orang yang berakal. Maka fala yajib shaum 'alal majnun, maka tidak diwajibkan berpuasa kepada orang-orang gila gitu. Maka artinya apa juga? Sama. Jika ada orang yang sehat, jasmaninya bugar, gagah, ganteng gitu, cantik, tapi ia tidak puasa, tapi berarti ia kalau tidak berpuasa ia menganggap dirinya gila di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hati-hati Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, anak-anak semuanya, kita boleh tidak berpuasa dengan catatan. Pertama, memang kita musafir karena dalam perjalanan, dan itu pun nantinya diganti pada hari-hari di luar Ramadan. Kemudian ada orang yang sakit, yang tua renta, yang sakitnya berkepanjangan, tidak lagi mampu berpuasa, maka boleh tidak berpuasa.
berpuasa dengan catatan ia akan membayar fidyah. Fidyatun ta'am miskin, terus nanti memberi makan fakir miskin itu satu harinya 1 mud. Nah, begitulah pentingnya berpuasa. Jadi semoga kita semua pertama kita merasa beriman di hadapan Allah, maka berpuasalah. Kemudian mudah-mudahan diklat puasa Ramadan ini memang benar-benar mampu mendidik kita ke arah yang lebih baik, bukan hanya menahan hawa nafsu, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi memang benar-benar kita menahan hawa nafsu kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, qalbu kita aktif berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, karena ini adalah bulan Ramadan, bulan maghfirah dan bulan rahmat, sama-sama kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa kita, dosa orang tua kita, bahkan dosa pemimpin kita, dosa kaum muslimin dan muslimat dan sebagainya. Demikianlah tausiah atau kultur kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman, bermanfaat, menumbuhkan keyakinan, menambahkan keimanan, sehingga kita benar-benar memahami bahwa puasa itu penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asallahu wa yaghfir lana wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Mukti. Ya. Sahabat religi, sungguh banyak hal-hal yang dapat kita petik dari kultum pada kesempatan siang hari ini. Mungkin di bulan Ramadan ini semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan selalu menjalankan amanah posisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah kultum kita pada kesempatan hari ini. Kami undur diri dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi